Hari ini, kita mau coba bedah total cara berpikirnya Sigmund Freud. Kamu udah kasih kita setumpuk materi yang keren banget soal kerangka psikologisnya, dan misi kita di sini bukan cuma buat ngulang definisi id, ego, dan superego. Bukan cuma itu. Yang kayak gitu mungkin udah sering kita dengar di kelas psikologi ya. Betul, kita mau gali lebih dalam. Kita mau lihat mesinnya. Gimana ketiga hal itu berinteraksi sebagai sebuah sistem energi yang terus bergerak. Dan kuncinya ada di dua konsep yang mungkin jarang dibahas, tapi jadi semacam lem perekat semuanya, kateksis dan antikateksis. Wah, istilahnya aja udah bikin penasaran. Oke, kalau gitu, ayo kita bongkar bareng-bareng peta yang dibuat Freud soal perang batin yang ternyata, ya, itulah yang membentuk diri kita. Oke, kita mulai dari mana nih? Biar gampang, kita mulai dari yang paling dasar, yang paling primitif di dalam diri kita. Id. Id, ya? Dari materi yang kamu kumpulkan, id ini digambarkan sebagai sesuatu yang udah ada dari lahir, bagian biologis murni dari kita. Tepat. Coba bayangin bayi baru lahir. Dia kan nggak peduli ibunya lagi capek, nggak peduli ini jam 3 pagi. Haha, bener banget. Kalau dia lapar, basah, atau nggak nyaman, dia mau kebutuhannya dipenuhi saat itu juga. Dia beroperasi murni berdasarkan apa yang Freud sebut prinsip kenikmatan. Itulah id dalam bentuknya yang paling murni. Nggak ada filter sama sekali. Jadi, id ini kayak sisi paling hewani kita ya. Nggak kenal moral, nggak pakai logika, nggak peduli sama aturan sosial. Pokoknya semua dorongan mentah, entah itu rasa lapar, hasrat seksual, atau bahkan agresi, kumpul di situ. Dan energinya harus segera dilepaskan. Harus segera. Dan energi yang menumpuk itu, yang oleh Freud disebut libido, atau energi psikis, harus disalurkan ke suatu objek atau tujuan. Proses inilah yang disebut dengan istilah kunci pertama kita, kateksis. Tunggu, istilahnya agak teknis nih, kateksis. Bisa dijelasin lebih simpel nggak? Maksudnya gimana tuh menyalurkan energi? Tentu, anggap aja kateksis itu proses menginvestasikan atau menanamkan energi mental kita pada sesuatu. Jadi energi dari dorongan id itu nggak cuma mengambang, tapi dia mengunci target. Oke, coba pakai contoh. Misalnya kalau aku lagi ngidam kopi banget sampai kebayang-bayang terus aromanya, rasanya, apakah itu berarti energi mentalku lagi nempel ke kopi itu? Itu kateksis? Persis. Itu contoh yang sempurna. Saat itu energi psikis kamu sedang terkateksis pada bayangan secangkir kopi. Oke. Atau contoh klasik dari bacaan kita. Saat bayi sangat menginginkan susu ibunya, energinya fokus dan melekat pada bayangan payudara ibunya. Saat kita naksir berat sama seseorang sampai nggak bisa mikirin yang lain, Itu juga kateksis yang kuat banget berarti ya? sangat kuat. Jadi kateksis itu pada dasarnya menjawab pertanyaan, kemana energi dan hasrat kita sedang mengalir saat ini? Oke, ini mulai kebayang. Tapi kan kalau manusia isinya cuma id yang energinya liar kemana-mana, dunia bisa kacau balau. Hancur, haha. Kita bakal jadi makhluk impulsif yang cuma nurutin mau kita.